Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ini masih dalam pembahasan teori VSEPR dan teori domain elektron. Kali ini Ibu akan membahas tentang 5 bentuk dasar molekul kovalen yang ditentukan dari pasangan elektron ikatan. Nah, di sini ada 2 domain, 3 domain, 4 domain, 5 domain, dan 6 domain. Jadi 2 bentuk dasarnya adalah linier, 3 bentuk dasarnya adalah segitiga datar atau trigonal planar, 4 domain tetrahedral atau 4 sisi, 5 domain trigonal bipiramida atau disingkat TBP. Trigonal maksudnya 3 kaki, bipiramida berarti ada 2 piramida segitiga. Kemudian untuk yang 6 domain adalah oktahedral. Berikut nanti akan ada perubahan bentuk dari bentuk dasarnya ini tadi yang disebabkan adanya domain elektron bebas. Jadi bentuk dasarnya segitiga datar, kemudian jika ada domain elektron bebas maka akan berubah. Tetrahedral bentuk dasarnya, jika ada domain bebas sebanyak 1 nanti akan ada perubahan. Jika ada 2 domain elektron bebas nanti juga akan ada perubahan. Demikian juga untuk TBP nanti akan ada perubahan jika ada 1 DeB, 2 DeB, dan 3 DeB. Untuk yang 6 domain bentuk dasarnya oktahedral, kemudian nanti akan berubah jika ada 1 DeB dan 2 DeB. Mari kita lanjutkan mulai yang domain 2 ya, atau 2 domain. 2 domain bentuk dasarnya adalah linier. Linier dengan 2 atom, digambarkan seperti ini, 2 atom yang terhubung seperti ini, atau 3 atom yang terhubung. Kalau 3 atom berarti yang tengah sebagai atom pusat. Kemudian bentuknya, domainnya semacam ini ya. Nah, yang paling sederhana adalah jika 2 domain atau bentuknya linier. Sekarang kita akan membahas yang 3 domain dengan bentuk seperti ini adalah segitiga. Segitiga datar, nama lainnya adalah trigonal planar. Bentuknya adalah yang tengah ini atom pusat, kemudian mengikat sebanyak 3 atom ya. Jadi ada P pasangan elektron ikatannya ada 3. Pasangan elektron bebasnya untuk yang ini tidak ada atau 0 ya. Jadi yang tengah ini tadi atom pusat, yang ini adalah atom yang diikat dengan sudut 120 derajat. Ini ke sini 120 derajat. Ini 120 derajat sudut segitiga ya. Nah, karena tadi domain elektron ikatannya 3 atau PEI-nya 3, maka di sini ditulis AX3. PEB-nya 0 ya. Berarti tidak ada PEB-nya sehingga nanti tipe molekulnya adalah AX3 begini ya. Nah, jika ada 1 DeB maka akan kita gambarkan atom pusat, kemudian atom yang diikat sebanyak 2, kemudian ada 1 DeB. Nah, seperti ini. Sehingga pasangan elektron ikatannya sebanyak 2, pasangan atau domain elektron bebasnya ada 1 ya. Sehingga dituliskan sebagai AX2E1 atau E, begini aja, AX2E gitu ya.
Itu tadi adalah bentuk dari segitiga datar atau trigonal planar yang asalnya segitiga datar ketika mengalami perubahan menjadi seperti huruf V. Begini, ini Ibu bawakan yang segitiga datar yang semacam ini, ya. Nanti jika ada domain elektron bebasnya, maka dia akan seperti ini, ya, seperti huruf P yang ini. Tetap 3 domain, domain ikatannya 2, domain bebasnya 1, ya. Kemudian yang 4 domain. 4 domain digambarkan semacam ini domainnya. Kalau digambarkan bentuknya adalah atom pusat, kemudian ada atom yang diikat sebanyak 4, semacam ini. Kemudian tipe molekulnya adalah AX4. Berarti ada 4 domain elektron ikatan. Jika ada 1 domain bebas, maka akan kita gambarkan ini putus, ya. Jadi tinggal yang bawah 1, 2, 3, ya. Domain elektron bebasnya yang atas ini. Sehingga tipe molekulnya adalah AX3E1 atau dituliskan AX3 saja. Bentuknya adalah piramida segitiga. Kemudian untuk yang jika ada 2 DEB, maka ikatannya, salah satu ikatannya akan putus lagi sehingga tinggal 2 kaki ikatan. DEB-nya ini ada 2. Bagaimana tipe molekulnya? Maka akan kita tuliskan AX2, 2 PEI atau DEI, kemudian E-nya 2. Sehingga bentuknya adalah seperti huruf V. Inilah bentuk dari tetrahedral dengan sudut 109,5. Jika ada 1 DEB, maka ini bisa kita lepas, ya. Jadi untuk penempatan DEB pada tetrahedral itu sembarang penempatannya. Kemudian inilah DEB-nya, sehingga bentuknya menjadi piramida segitiga. Jika ada DEB lagi, maka salah satu kaki ikatannya kita lepas, kemudian bentuknya seperti ini, jadi seperti huruf V. Berikutnya kita bahas untuk yang 5 domain. 5 domain, nama lainnya adalah trigonal bipiramida. Bagaimana cara menggambar? Yang kita gambar pertama adalah posisi ekuator atau mendatar dengan bentuk segitiga dan sudut 120 derajat. Kemudian ada posisi aksial atau tegak ini dengan sudut ini ke sini 90 derajat. Seperti ini, ya, 90 derajat, yang posisi ekuatornya 120 derajat. Sehingga ada domain elektron ikatan sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, berarti AX5. Jika ada 1 DEB, oh ya, untuk DEB, penempatan DEB pada trigonal bipiramida kita tempatkan di ekuator dulu, karena wilayahnya lebih luas. Ekuator tadi punya sudut 120 derajat. Ini 90 derajat, sehingga posisi yang lebih lapang, lebih luas untuk domain elektron bebas itu adalah pada posisi yang ekuator ini. Sehingga jika kita tempatkan 1 DEB,
maka ini DEB-nya pada posisi ekuator. Ini posisi ekuatornya tinggal 2 kaki ikatan, kemudian posisi aksial masih ada. Nah, seperti ini. Namanya adalah timbangan atau tetrahedral terdistorsi atau jungkat-jungkit atau sisau. Bagaimana tipe molekulnya? AX, kemudian ini tadi ada ikatan sebanyak 4, jadi AX4. Ada elektron bebas, pasangan elektron bebasnya 1, berarti AX4E1 atau AX4E. Nah, bagaimana jika ada 2 DEB? 2 DEB masih kita tempatkan pada posisi ekuator. Maaf, bentar. Pada posisi ekuator kita tempatkan DEB-nya 1, 2. Nah, kemudian ekuatornya masih 1, pasang ikatan. Kemudian ini pada posisi aksial. Ya. Maaf, ini saya terbalik dulu posisi aksialnya. Nah, sehingga ada 3 pasangan elektron ikatan atau domain elektron ikatan, sehingga AX3 tipe molekulnya ada 2 DEB AX3E2, bentuknya adalah seperti huruf T. Nah, kemudian untuk yang 3 domain bebas masih pada posisi ekuator. Nah, seperti ini. Sehingga masih ada posisi aksialnya masih ada. Kemudian tipe molekulnya adalah posisi aksial ini ada 2 ikatan, sehingga AX2E3. Mari kita lihat. Ini pada posisi ekuator adalah berbentuk segitiga. Kemudian kita buat posisi aksialnya. Perhatikan. Posisi aksial atas dan bawah. Seperti ini adalah bentuk dari trigonal bipiramida. Ya. Jika ada 1 DEB, maka akan kita ambil dari posisi ekuator dulu. Sebentar. Kita tempatkan pada posisi ekuator. Nah, seperti ini adalah bentuk dari jungkat-jungkit atau sisau atau tetrahedral terdistorsi. Ini ya. Nah, jika ada 1 lagi DEB, maka kita ambil dari posisi ekuator lagi. Kita buat di sini sehingga bentuk molekulnya adalah huruf T, seperti huruf T ya. Kemudian yang terakhir, jika ada 1 domain elektron bebas lagi, maka masih kita tempatkan pada posisi ekuator sehingga bentuk molekulnya adalah seperti ini, yaitu linear. Untuk yang terakhir adalah tentang 6 domain atau oktahedral. Oktahedral ada 2 bagian, yaitu seperti tadi ekuator mendatar dan aksial, yaitu yang atas bawah. Untuk ekuator dan aksial memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Ini adalah posisi ekuatornya mendatar seperti bucur sangkar. Kemudian pada posisi aksialnya sudutnya sama 90 derajat. Nah, jadi karena ada 6 kaki ikatan, maka tipe molekulnya adalah AX6. Jika ada 1 DEB, maka akan kita tempatkan pada posisi yang sembarang, sama, bebas ya. Karena
dia memiliki sudut atau wilayah yang sama-sama luasnya. Misalkan untuk lebih mempermudah kita mempelajari, kita taruh di bagian bawah pada posisi aksial yang bawah, sehingga masih ada 5 kaki ikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada domain bebasnya. Sehingga tipe molekulnya adalah AX5E1 atau AX5E. Kemudian untuk 2DEB, supaya mempermudah kita untuk mempelajari, kita taruh pada posisi aksial lagi, sehingga masih ada 4 domain elektron ikatan, kemudian ada 2 domain bebas. Sehingga bentuknya adalah, tipe molekulnya adalah AX4E2 dengan bentuk bujur sangkar atau segi 4 planar. Ini pada posisi ekuator mendatar dengan sudut 90 derajat. Kemudian kita tempatkan aksialnya. Seperti ini aksialnya. Nah, jika ada 1 DEB, maka kita ambil, sebenarnya bebas ya, boleh dari posisi mana saja karena sama-sama sudutnya 90 derajat. Tapi untuk lebih mempermudah kita untuk mengamati, kita ambil dari posisi yang aksial bawah. Seperti ini. Domain elektron bebasnya seperti ini. Sehingga geometri molekulnya adalah piramida segi 4. Ada yang menyebutkan dengan 5 segi 4. Jika ada 1 DEB lagi, kita masih taruh pada posisi aksial. Seperti ini. Nah, maka bentuk molekulnya adalah piramida, bujur sangkar segi 4. Planar ya, ada yang menyebutkan bujur sangkar, ada yang menyebutkan segi 4 planar ya, karena ini datar. Segi 4 berbentuk datar. Nah, sekali lagi anak-anak tolong diingat, 5 bentuk dasar tadi adalah 2 linier, 3 segitiga, 4 tetrahedral, 5 TBP, 6 oktahedral. Alhamdulillah bisa.